Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatil azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita melanjutkan kajian bab tentang sirah, maka saya ingin sebutkan tentang adabu talibil ilmi wa fi majlisil ilm. Etika yang mesti diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu ketika dia mempelajari ilmu dan termasuk di dalam majelis ilmu. Karena para ulama kita mengatakan, seperti Imam Burhanuddin Az-Zarnuji berkata, alladzina yakhduruna inda ahlil ilmi katsirun walam yakhruj illa qalilun. Limada? Yaqul lianna aksarahum lam yata'addab bi adabi talibil ilmi. Adapun orang yang hadir di sisi orang yang mengajarkan ilmu jumlahnya banyak, tapi tidak keluar dari ilmu, tidaklah dia mendapatkan ilmu kecuali sedikit. Kenapa ini terjadi? Kata beliau, karena kebanyakan mereka ketika mempelajari ilmu tidak faham etika dalam belajar ilmu. Ibnu Mubarak berkata, ta'allamtul ilma isrina sanah. Aku mempelajari ilmu lamanya 20 tahun. Wa ta'allamtu adabal ilmi salasina sanah. Tapi ku pelajari etika dalam mempelajari ilmu 30 tahun. Jadi beliau lebih banyak belajar tentang etika mempelajari ilmu sebelum mempelajari bab ilmu itu sendiri. Wa dzakara Ibnu Kharrat al-Isbili an ba'di ahli ilmi annahu qala la tastahin bil adab fa inna man istahana bil adabi istahana bis sunnati wa man istahana bis sunnani istahana bil faraidi. Berkata Ibnu Harrat al-Isbili, jangan engkau remehkan etika di dalam belajar, karena sungguh barang siapa meremehkan etika belajar, ia akan meremehkan ajaran Nabi. Barang siapa meremehkan sunnah Nabi, ia suatu saat akan meremehkan kewajiban yang Allah telah turunkan kepada dirinya. Ikhwati azanillahu wa iyyakum, di antara adab thalabul ilm diringkaskan oleh para ulama, al-awwal as-sidqu wal ikhlas fi thalabil ilmi. Belajar ilmu membutuhkan kejujuran dan ketulusan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Penuntut ilmu harus jujur, agar ilmu yang ada pada dirinya bukan sekedar disimpan di dadanya, tapi ilmu itu berbuah dengan amal. Kejujuran dalam mempelajari ilmu terlihat dari sisi buah dari ilmu itu, yaitu amal. Tentang keikhlasan jangan ditanya, ini pondasi mendasar. Tidak boleh menuntut ilmu tujuannya untuk berbangga-bangga. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan, la yanbaghi li talibil ilmi ayatlubal ilma liyubahiya bainan nas. Tidak pantas seorang penuntut ilmu mempelajari sebuah disiplin ilmu tujuannya untuk berbangga-bangga di hadapan manusia. Enggak boleh. Ilmu itu harus ikhlas.
supaya ilmu bisa menjadi pembimbing untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menerima sebuah amal ibadah yang tidak dibarengi dengan keikhlasan. Belajar ilmu termasuk ibadah. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah murni menghadapkan dirinya kepada agama Allah. Yang kedua, ikhdaru dawatin wa qalamin wa kurasatin. Mempelajari ilmu agama harus menyiapkan alat-alatnya. Pena, buku catatan, semua yang mendukung perangkat untuk mempelajari ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, "Inna minal khurmani khuduru majalisil ilmi bila nuskhihi." Sungguh bagian dari sesuatu yang dilarang hadir dalam majelis ilmu, tapi dia tidak punya nuskhah, enggak punya buku untuk dijadikan apa? Catatan. Wa asaru an Tawus lamma ja'a inda Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kataba hatta lam yajid ma yaktubu fihi fakataba fi yadihi. Ada seorang ulama bernama Tawus, beliau muridnya Ibnu Abbas. Bila hadir di majelisnya Ibnu Abbas, beliau akan mencatat semua ucapan yang datang dari beliau sampai habis bukunya, tidak ada lagi untuk mencatat, maka beliau catat di lengan beliau, di tangan, semua ditulis. Berarti apa ikhwati azanillah wa iyyakum? Ya senjatanya ahlul ilmu itu. Apa itu? Pena. Kecuali antum masuk kategori seperti Imam Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi kalau datang enggak mencatat. Tapi apa? Menyimpan di dada. Datang dalam majelis, beliau duduk, gurunya menyampaikan sampai beliau tertidur. Tapi begitu selesai majelis, gurunya bertanya tentang sesuatu, yang pertama kali menjawab siapa? Ad-Darimi, lengkap dengan dalil-dalilnya. Jadi antum boleh pilih yang mana ini, khafillah. Kan itu ya. Nah, kadzalik barakallahu lana wa lakum wa alaikum. Kemudian ikhwafillah yang ketiga, ayati at-talibu ala akmalin wa ahsanil halati fala yati haqana aw fala yati haqinan aw haqiban aw ja'ian aw masghulid duhni ila ghairi dzalik. Penuntut ilmu datang ke majelis ilmu dalam kondisi terbaik dan paling siap. Jangan sampai dia datang dalam keadaan perutnya lapar atau terlalu kenyang. Jangan sampai dia datang dalam keadaan hatinya tersibukkan selain dari ilmu. Kau boleh datang ke majelis ilmu dalam keadaan pikirannya masih memikirkan di luar majelis, karena enggak akan dapat ilmunya. Hatinya harus siap untuk menerima ilmu. Mengambil kondisi yang paling baik. Tidak terlalu kenyang, tidak terlalu lapar. Yang keempat, ayatiya bisiyabin nadhifatin tahiratin. Ini penting diperhatikan. Datang ke majelis dengan keadaan yang terbaik. Pakaian yang paling bagus, bersih dan juga suci. Karena ikhwati azanillahu wa iyyakum, majelis ilmu itu majelis di mana malaikat mengepakkan sayap. Redha dengan orang yang ada dalam majelisnya sembari memohonkan ampunan. Bagaimana mungkin malaikat akan menyukai seseorang datang dalam keadaan di majelis dengan bau yang tidak disukai oleh malaikat? Contoh bau yang tidak disukai, bau apa, Ikhwan? Bawang. Nabi melarang orang yang memakan bawang, baik itu bawang merah, bawang putih atau bawang apapun namanya, mendekati masjid, karena baunya itu menyakiti siapa? Malaikat. Berarti datang dalam keadaan bagaimana, ikhwan? Memakai wewangian. Imam Malik, bila beliau mau menyampaikan sebuah majelis, beliau mandi. Menyampaikan ilmu dalam sebuah majelis, beliau mandi. Lalu mengganti pakaian yang paling bagus, lalu memakai minyak wangi, sampai orang yang ada di hadapannya bertanya, "Wahai Imam, kenapa harus demikian?" Kata beliau, "Ya ikhwati azanillahu wa iyyakum, lebih pantas aku lakukan ini karena yang ada di hadapanku adalah ilmu.
Artinya apa ya, ikhwah? Salah kalau seorang penuntut ilmu itu lalu berprinsip yang penting hadir. Asal-asalan dalam kondisi apa? Berpakaiannya. Jangan. Thayyibur raiha li anna majlisul ilm, memakai wewangian yang paling wangi karena malaikat duduk bahkan mendekat kepada orang yang bermajlis ilmu. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi menyebutkan inna lillahi malaikatun tasikhuna fil ardi. Allah punya malaikat yang tugasnya mengelilingi permukaan bumi. Untuk apa ya, kawan? Mencari majelis ilmu. Lalu mereka datang dan mendekatinya. Majelis yang agung. Wal malaikatu tata'adiya mimma yata'adiya minhu banu Adam kama fil hadis sahih. Sebagaimana hadis yang sahih, malaikat tersakiti dengan bau seperti manusia tersakiti dengan bau yang tidak sedap. Yang keberapa? 5. As-sabru. Belajar ilmu agama mesti sabar. Faqad rawa Muslim fi sahih an Yahya ibnu Abi Katsir. Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir qal, ia mengatakan la yanalul ilm bi rahatil jism. Ilmu tidak diperoleh dengan hidup yang santai. Ilmu enggak diperoleh dengan keadaan jasad terlalu bersantai. Berarti dengan kesungguhan dan kesabaran. Sampai ada istilah sebagian orang penuntut ilmu tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu sebelum mendapatkan dinginnya ubin majelis ilmu. Harus sabar, maksudnya sabar. Sebagian orang dalam bermajelis tidak sabar. Datang hari pertama, datang hari kedua, datang hari ketiga, setelah itu tidak pernah datang lagi dengan alasan yakni kata mereka tidak cocok dengan gurunya, pelajarannya terlalu berat baginya. Padahal ilmu itu jika dikehendaki pada diri seseorang ada kebaikan, Allah akan berikan kepadanya ilmu. Harusnya tumbuhkan dalam hatinya perasaan saya ingin jadi orang yang diberi oleh Allah kebaikan. Karena ciri orang yang dapat kebaikan, Nabi berkata, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah pada diri orang itu ada kebaikan, Allah akan faqihkan dia tentang ilmu agama. Imam Al-A'mas itu seorang ulama yang matanya buta. Tapi beliau memiliki seorang murid yang selalu duduk di sebelah kiri. Setiap majelis beliau enggak pernah pindah ke tempat duduk yang lain. Sementara manusia tidak ada yang mau duduk di sebelah kirinya Imam Al-A'mas. Kenapa? Karena Al-A'mas itu kalau mengajar berdahak. Dia suka meludah ke sebelah kiri. Tapi muridnya itu tetap di samping itu. Karena yang paling mudah didengar ucapannya yang dari situ. Kan dulu nggak pakai ini, apa namanya? Nggak pakai mikrofon. Nggak pakai pengeras suara. Beliau tulis setiap ludah itu datang, dia usap dengan bajunya. Datang, dia usap dengan bajunya. Sampai murid-muridnya mengatakan, kenapa engkau tidak berpindah? Maka beliau mengatakan, la yanalul ilm bi rahatil jism. Ilmu enggak diperoleh dengan cara yang cari enaknya saja. Perlu sabar. Dan kesabaran itu membawa kepada kebaikan. Faham tuh, ikhwan? Kalau sekarang kan sudah alhamdulillah ya. Kipas angin ada, tempat indah, Masya Allah, luas. Kalau enggak sabar, menuntut ilmu itu udah nemen banget gitu kan ya. Jadi harus bersabar dalam belajar ilmu agama. Yang keenam, husnul jilsah fi majalisil ilm. Mengambil posisi duduk yang paling baik, yakni yang sopan. Posisi duduk yang paling baik yang dicontohkan oleh Jibril di hadapan Nabi di sekeliling para sahabat. Umar mengatakan, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu tiba-tiba lelaki tadi duduk di hadapan Nabi menempelkan lututnya dengan lutut Nabi. Maksudnya mendekat. Duduk dalam majelis ilmu itu duduk yang paling baik mendekat kepada yang mengajarkan. Ya. Fala yattaqi'a wa la yadhhara min badani sya'. Beliau mengatakan jangan duduk seperti orang yang bertelekan, tanda kemalasan. Apalagi duduk seperti sesuatu yang dilarang dalam syariat. Nabi larang kita duduk seperti duduknya apa?
Dua hal. Satu seperti binatang buas, dua seperti syaitan. Kedua-duanya nggak boleh. Contoh seperti binatang buas seperti ini. Ini nggak boleh. Namanya ika. Duduk seperti ini, tangannya di samping. Antum nggak boleh bermajelis seperti ini. Itu sama dengan sesuatu yang dilarang dalam syariat seperti binatang buas. Yang kedua, seperti ika-nya syaitan. Gimana ika-nya syaitan sama seperti ini, cuman bedanya di belakang. Ini enak banget ya. Antum seperti ini duduk, masya Allah, nikmat. Tapi saya kayak syaitan. Ini nggak boleh seperti ini. Kalau satu tangan boleh, satu tangan seperti ini boleh. Yang tadi satu tangan begini boleh. Tapi dua tangan seperti ini atau dua tangan seperti ini, kedua-duanya tidak. Fahimtum? Nah, qal, dan beliau mengatakan, faqad jafi sirati sallallahu alaihi wasallam innahu idza jalasa la yadharu min badanihi sya'a. Kata beliau, sungguh telah datang dari perjalanan hidupnya Nabi, beliau kalau dulu dalam sebuah majelis, beliau enggak pernah dalam kondisi seperti yang saya gambarkan tadi, atau dalam keadaan seperti orang yang malas. Dzakara Ibnu Abdul Bar fi sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abdul Bar menyebutkan tentang bagaimana sikap Nabi dalam duduk seperti yang tadi kita sebutkan. Yang ketujuh, ayat jelisa jilsata Jibril sallallahu alaihi wasallam au mutarabbian. Mutarabbuan. Duduklah seperti duduknya malaikat Jibril di hadapan Nabi, atau tarabbu. Apa tarabbu? Kalau di bawah seperti ini, tarabbu ini namanya. Apa bertarabbu itu? Bersila. Naam kadzalik. Kata beliau ikhwah, wala yajlisu jilsatal mutakabbir yad'u rijlahu 'alal ukhra. Jangan duduk seperti duduknya orang yang sombong, yaitu meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lainnya. Fahada la yanalul ilm, ini enggak akan mendatangkan tidak akan mendatangkan faedah ilmu begini. Enggak boleh begini bermajelis. Ini maaf, kakinya di sini. Kakinya dipanjangkan kemudian seperti ini. Ini duduknya orang yang sombong. Boleh khadi? Nikmat atau tidak begini? Tapi enggak boleh. Kita begini juga enggak boleh. Gurunya menyampaikan qala Allah, lalu muridnya enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Yaqulu Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, adlaltu nafsi lil ulama liyukrimuha. Aku berusaha merendahkan diriku di hadapan para ulama sebagai bentuk penghormatan ilmu yang dimilikinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedelapan, husnus su'al. Jika terjadi soal jawab, bertanyalah dengan cara yang baik. Yang dimaksud dengan bertanya yang baik, satu, pertanyaan yang munasib, yang cocok, yang pernah terjadi, atau permasalahan yang harus dibutuhkan jawabannya ketika sesuatu itu kalau terjadi. Tapi sesuatu yang belum terjadi tidak perlu ditanyakan. Misal kalau orang bertanya, Ustaz, kalau di bulan sholatnya menghadap kemana? Itu nggak perlu. Karena kan kita juga nggak naik ke bulan. Pertanyaan itu pertanyaan yang termasuk jenis pertanyaan yang buruk, nggak boleh. Faham tuh, ikhwan? Jadi kalau misalnya ada orang bertanya tentang suatu perkara, Ustaz, bagaimana hukumnya ketika seseorang menjual pakaian di ketiaknya robek, dia tidak memberitahu orang lain. Nah, ini jelas ada kasusnya seperti ini, maka diberikan jawaban yang baik. Jadi bertanya dengan cara yang baik, dan termasuk cara yang bertanya yang baik, wa ayyuqaddima du'a baina yadayi su'ali. Sebelum dia bertanya, hendaklah dia mendahului dengan doa kebaikan kepada orang yang ditanya. Banyak para penuntut ilmu itu diajarkan oleh para ulama. Kalau bertanya kepada gurunya atau pembimbingnya, dia akan mengatakan, ya Syekh, hafidhakallahu ta'ala. Atau misalnya mengatakan dengan lafaz-lafaz yang lain, akramakallahu ta'ala, dan seterusnya. Doa itu dipanjatkan untuk kebaikan. Fayaqulu, misalnya mengatakan ghafarallahu lak, atau afallahu ank, afallahu anka, kita baca afallahu ank, atau ghafarallahu lak, dan seterusnya. Wa talattuf ma'a syafil kalami, dan pembicaraannya harus sopan.
Qala Malik, ini Imam Malik berkata, kana Abu Salamah ibnu Abdurrahman ibni Auf yumariya ibn Abbas fahurima minhu ilmun kathir. Dahulu Abu Salamah ibnu Abdurrahman ibnu Auf, ia bertanya dengan cara mendebat Ibnu Abbas. Pertanyaannya itu untuk mendebat Ibnu Abbas. Akhirnya dia diharamkan dari ilmu yang banyak. Maksudnya enggak paham-paham dia. Karena ketidaksabarannya. Wa qala ad-Dhahhak, kata Imam ad-Dhahhak, wa huwa siqqatun. Mastakhrajtu hadzal ilm minal ulama illa birifqin bihim. Aku tidak mengeluarkan ilmu yang kudapatkan dari para ulama melainkan sebelumnya aku bersikap santun kepada mereka. Ya enggak boleh seorang murid bertanya dengan pertanyaan yang tidak sopan kepada yang mengajarkan kepadanya ilmu. Yang ke-9, at-tasi'ah qillatus su'al wa adamul iksar minhu illa idza da'atil haja ilahi ma adabin wa khasmatin wa hasmatin. Kata beliau, sedikitkan dalam bertanya, jangan terlalu memperbanyak pertanyaan yang sifatnya ingin keluar dari sebuah hukum. Kecuali dia membutuhkan untuk bertanya baru dia tanyakan, tentu dengan adab yang sopan, kata beliau. Ikhwati azanillah wa iyyakum, para sahabat mereka tidak banyak bertanya, tapi pertanyaan mereka selalu perkara yang membawa kebaikan buat mereka. Perkara yang membawa kebaikan buat mereka. Misalnya mereka bertanya tentang hal yang membawa kebaikan di negeri akhirat. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang suatu kalimat yang dengannya Allah akan memasukkanku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Pertanyaannya begitu. Maka Nabi katakan, baca olehmu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Summa istaqim, kemudian istiqomahlah engkau. Nah, kata jadi bertanya sesuatu yang memang dia perlukan. Jangan seperti orang Yahudi. Yahudi itu bertanya kepada Musa ketika Allah perintahkan kepada mereka menyembelih seekor sapi. Mereka bertanya, jantan apa betina? Padahal kalau mereka sembelih sapi jantan atau betina ketika itu nggak ada masalah. Tapi karena mereka bertanya, dijawab yang betina. Kalau betina warnanya apa? Yang coklat, keemasan, putih atau hitam? Dijawab oleh Musa. Oh, yang coklat keemasan. Sebentar dulu. Betinanya yang sudah pernah didatangi pejantan atau belum? Makin sulit dia. Kemudian dia bertanya lagi, yang memakan rumput di mana? Di pegunungan atau di bawah pegunungan? Itu kan menyulitkan diri mereka. Sebenarnya mereka nggak mau nyembelih. Intinya demikian. Nah, kalau kita bertanya sesuatu yang membawa kepada kebaikan, dan kadang-kadang pertanyaan itu memberatkan orang yang bertanya itu. Jadi kalau perkaranya dikhawatirkan memberatkan dia, jangan tanyakan. Kadang pertanyaan memberatkan orang yang bertanya. Fahimtum ya ikhwan? Fulan datang ke masjid, dia sholat misalnya, memakai celana yang robek pada bagian pahanya. Tidak ada yang mengomentari, sholatnya sudah sah. Tapi ketika di masjid ditanya, Ustaz, gimana sholat saya, celana saya robek begini, sah atau tidak? Dijawab sama ustaznya, enggak sah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia harus mengulang, berat buat dia. Fahimtum ya ikhwan? Maka ini penting, bertanya dengan cara yang seperti tadi itu. Kemudian yang ke-10, khuduru majlis ilmi qoblal muallim. Termasuk keberkahan ilmu diperoleh seseorang menghadiri majelis ilmu sebelum yang mengajarkannya datang. Jangan jadi abul masbuk. Tukang apa? Tukang telat. Ya, masbuk kan artinya telat, tahu ikhwan? Nah, akhi azanillahu wa iyyakum, jangan suka menjadi orang yang telat datang dalam majelis. Hadir dalam majelis, ambil tempat yang paling baik sebelum gurunya datang mengajarkan ilmu. Dahulu para ulama seperti ini. Idza ashkala amrun ala talibi wa ra'a minal maslahati ta'khiruha akharaha. Kalau ada seseorang penuntut ilmu memandang ketika dia mempelajari ilmu, melihat bahwa kemaslahatannya dia harus mengakhirkan bertanya, maka dia akhirkan. Maksudnya melihat situasi. Atau seandainya dia datang dalam kondisi ada kemaslahatan, dia datang belakangan, ya boleh dia datang untuk diakhirkan. Kesimpulannya, hendaklah seorang penuntut ilmu itu memandang mana yang mana yang lebih maslahat dibandingkan kemaslahatan yang ada.
Adab yang berikutnya alla yaqta'a 'alal muallimi hadisah, tidak boleh memotong pembicaraan siapa? Gurunya. Enam kadalik. Karena sebagian aparat thalabul ilm bahkan yang ditanya ustadznya yang jawab muridnya. Jadi ada orang bertanya bagaimana ustadz tentang begini, muridnya berkata, "Oh, begini jawabannya." Jadi dia lebih pintar daripada siapa? Si muallimnya. Itu tidak beradab. Yang berikutnya ikhwah fillah yang ke Nah, alla ya'khudha bi sawbi saykhi, alla ya'khudha bi sawbi saykhi. Jika dia menjumpai gurunya berdiri, jangan dia menarik baju gurunya karena ingin bertanya sesuatu. Ini kalau di Indonesia mungkin tidak ada. Di sebagian negeri, di negeri Arab, karena orang-orang Badui itu punya kebiasaan kalau manggil orang dengan narik apa? Baju. Jadi ketika syekhnya datang, pergi mau meninggal majelis, ditarik, "Syekh, saya mau bertanya." Ini tidak beradab. Enggak boleh ya. Nam kadalik. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ayyajulal muallim lillah, memuliakan gurunya karena Allah, min duni ghuluwin wa israfin, tanpa ada sifat ghulu. Apa ghulu? Melampaui batas berlebihan. Wa israf. Memuliakan guru yang wajar. Jangan terlalu ghulu kepadanya. Enggak perlu harus berjabat tangan sambil mencium apa? Telapaknya dibolak-balik. Enggak. Atau misalnya sorbannya diletakkan supaya diinjak-injak oleh siapa? Si guru lalu dijadikan sesuatu yang dianggap penuh dengan barakah. Enggak, itu terlalu melampaui batas. Yang tidak harus ikhwati azanillahu wa iyyakum dibedakan tempat gurunya dengan apa? Muridnya. Walaupun seandainya perkara itu kembali kepada adat sesuatu yang mubah, maka mubah. Wa dzalika lima yahmilu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, karena yang demikian itu dia lakukan disebabkan orang yang berilmu itu dia pembawa ilmu yang datang dari Quran dan sunnah Nabi, lebih pantas kita memuliakannya. Dengan catatan tadi itu apa? Tidak dalam kondisi berlebihan. Yang ke-13, ayyuraji ma akhadha fa innal ilma yusbitu bil murajaah. Murajaah. Seorang penuntut ilmu harus mengulang-ulang ilmunya. Ini nasihat saya buat teman-teman. Jangan punya kebiasaan ilmu dicatat di kertas sampai rumah. Kalau cuma disimpan nggak apa-apa. Kadang dibuat bungkus. La haula wala quwwata illa billah. Ya ikhwan, seorang penuntut ilmu itu kalau dia membawa buku catatan, nanti sampai di rumah diulang lagi. Caranya bagaimana? Dia bawa buku yang biasa dia mengumpulkannya dari catatannya itu dia rapikan. Karena kan ketika bermajelis seperti ini yang antum catat pasti ada yang di kanan, ada yang di kiri, ada yang di atas, yang di bawah. Sahih? Terutama kalau antum membaca buku yang dipegang oleh gurunya, antum akan berikan catatan di kanan kirinya, kan gitu. Antum rapikan di rumah. Tadi pembicaranya bab apa? Fikih dikumpulkan di bab fikih. Ibadah dikumpulkan bab ibadah, akidah dikumpulkan bab akidah, hadis dikumpulkan pada bab hadis tentang hal ini, tentang hal itu. Demikian ini murojaah, karena murojaah itu mengokohkan ilmu pada diri seorang. Penyakitnya penuntut ilmu malas murojaah. Terutama ketika diberi oleh Allah kemudahan yang banyak seperti menggunakan ini apa? Perekam. Sekarang kan masya Allah sudah modern, sudah direkam Ustaz. Sampai saya pernah mengajar bahasa Arab, sudah selesai dicatat, mereka semua menjawab sudah. Saya kira mereka mencatat, ternyata di foto. Ajib. Gurunya catat, kemudian dia foto. Boleh, nggak apa-apa. Permasalahannya di murojaah tidak. Di foto sampai sekian bab nggak di murojaah, ya nggak ada manfaatnya. Di murojaah ya kabilah. Dan jangan menjadi talabul ilm cuma sekedar hadir, duduk, dengar, selesai perkara. Tidak. Berusaha merubah. Yang dulunya cuma hadir, duduk, mendengar, sekarang diubah. Hadir, duduk, mendengar, menghafal, dan mengamalkan, mengajarkan. Berubah. Jangan antum duduk 20 tahun cuma jadi mustami saja. Berapa lama belajar ilmu? 20 tahun Ustaz. Mustami abadan. Mustami itu maksudnya pendengar setia saja. Harusnya dia apa? Berusaha untuk bisa menjadi orang menyampaikan kepada orang lain. Nah, kadali. Etika yang berikutnya, alhamdulillah Allah yastaqalla zaman fi talabil ilm. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala al-mahbaratu ilal maqbarah. Jangan menganggap menuntut ilmu itu waktunya serba
praktis. Maksudnya begini, ada kan model sekarang itu belajar ilmu modelnya apa namanya? Metode apa ya, ikhwan? Ya, belajar bahasa 3 kali 24 jam mampu berbahasa Arab. Kaget ana dengan yang seperti ini. Ia mampu mengucapkan ana, nahnu, na'am, la. Bisa kan gitu ya? Ikhwan, belajar ilmu itu butuh waktu yang panjang. Seolah-olah beliau mengatakan penuntut ilmu harus berpikir mempelajari ilmu agama itu panjang, nggak ada istilah apa selesai belajar, nggak ada khatam dalam belajar. Belajar itu nggak ada khatam. Makanya kata Imam Ahmad, minal makhbarati ilal makhbarati. Ketika Imam Ahmad sakit, beliau dalam kondisi badannya menggigil, beliau belajar ilmu. Murid anaknya disuruh membaca hadis, beliau dengarkan, beliau mencatat, beliau menulis, beliau memberikan fatwa. Sampai muridnya berkata, sampai kapan engkau seperti ini wahai Imam Ahmad? Kata beliau mengatakan al-makhbaratu ilal makhbarati. Ilmu ini dicari dari sejak seseorang itu dibuai oleh ibunya sampai bertemu dengan liang kuburnya. Artinya sampai nanti dia mau mati harus dengan ilmu. Ilmu nggak ada batas waktunya ya akhwat ya zanilaikum. Maka kalau belajar kitab akidah nggak ada istilah selesai atau khatam. Sebagian orang, Ustaz, buku yang itu udah selesai kemarin. Imam Al-Utsaimin mengajarkan kitab Ushulus Salasah itu selesai sampai 5 kali. Muridnya sama. Selesai kitab itu diulang lagi. Selesai kitab itu diulang lagi. Selesai kitab itu diulang lagi. Kita kadang-kadang itu sudah Ustaz pelajarannya. Paham nggak? Insya Allah. Kan gitu kan ya. Ala kulli ikhwati azanillahu wa iyyakum, belajar butuh waktu yang sangat panjang. Kemudian ikhwati azanillahu wa iyyakum yanbaghi ayyahtima bisalasati umurin minal ilmi wa ma ba'da tabi'ana alkitabu wa sunnatu wa tauhidu. Pilih ilmu yang paling penting. 3 perkara, ilmu tentang Al-Qur'an, ilmu tentang sunnah dan tentang tauhid. Ini dahulukan. Belajar Quran dahulukan, belajar sunnah didahulukan, belajar tentang tauhid. Akidah maksudnya ikhwati azanillahu wa iyyakum. Kemudian kenapa demikian? Karena usia manusia terbatas. Usia manusia terbatas, dia mesti memilih mana yang paling dia butuhkan. Tidak setiap bab ilmu kemudian kita pelajari. Antum hari Senin belajar akidah, Selasa belajar usul fiqh, Rabu belajar bahasa Arab, Kamis belajar balaghah, Jumat belajar faraid, Sabtu antum belajar tajwid, Ahad lupa semuanya. Terlalu banyak. 3 hari cukup. Syekh Bakar Abu Zaid menasihati penuntut ilmu yang tidak mutamakin. Maksudnya tidak mutamakin itu mereka yang belajar bukan di bangku kuliah atau pesantren seperti yang kita ini, datang ke masjid, menghadiri majelis. 3 hari dalam 1 Jumat cukup. Belajar hari Senin, Selasa murojaah. Pelajaran yang hari Senin dipelajari. Belajar lagi hari Rabu, Kamis murojaah. Belajar lagi hari Jumat, Sabtu murojaah. Hari Ahad siahah, olahraga, tamasya. Imam Al-Utsaimin itu kalau belajar di majelis ilmu, selesai belajar, murid-muridnya diajak ke pinggir pantai. Karena ini perlu, jasad manusia perlu tentang itu. Kalau antum dari Jumat ke Jumat belajar terus, Allahul musta'an, padahal bukan orang yang mutamakin. Beda kalau kita di pesantren, ya ba'da subuh sudah apa? Belajar sampai kapan? Sampai subuh lagi belajar, kecuali tidur di malam hari atau di siang hari sejenak. Karena memang kita orang yang mutamakin. Kalau kita kan bukan pekerja, maka dia membutuhkan teknik dalam belajar. Nasihat Syekh Bakar Abu Zaid, 1 Jumat 3 cukup. Kalau 3 ini sudah mumpuni, baru berganti dengan yang lainnya. Faham tum ikhwati? Nah, kadalik. Berikutnya beliau mengatakan di antara ada dalam ilmu qillatul mu'aridati bima la yuhsin. Qillatul mu'aridati bima la yuhsinu. Sedikitkan memberikan sebuah pertentangan. Maksudnya begini ikhwan, kalau antum berada dalam majelis ilmu, kadang-kadang pendapat antum berbeda dengan pendapat siapa? Guru. Itu hal yang biasa. Jangan ditampakkan. Oh enggak, kayak gitu Ustaz, yang saya dapatkan dari Ustaz fulan seperti ini. Enggak boleh.
Ilmu ketika dia dapatkan dari ustadznya dan dia cocok dengannya sesuai dengan dalilnya dia ambil. Ketika yang menjadi pendapat gurunya dia tidak menyetujuinya karena dia punya pendapat yang lainnya, tidak ada masalah. Dan itu biasa. Guru dengan murid berbeda apa? Pendapat. Bukankah Imam Ahmad berbeda pendapat dengan gurunya yang bernama Imam Syafi'i? Sahih wafillah. Bahkan Imam Ahmad dengan anaknya yang bernama Abdullah berbeda pendapat dalam beberapa urusan ad-din. Yani urusan-urusan yang sifatnya cabang. Wallahu a'lam bishawab. Adab yang berikutnya ikhwati, qillatu talabi i'adatil masail wal ahadis. Jangan terlalu banyak meminta pengulangan. Tolong diulang Pak Guru, tolong diulang ya. Sekali dua kali enggak apa-apa, tapi berkali-kali itu mengganggu orang yang lainnya. Oke, Imam Ahmad ketika mengajar lalu orang berkata, "Tolong diulang Syekh. Tolong diulang wahai Imam." Maka Imam Ahmad mengatakan, "Tanyakan kepada si fulan." Si fulan lalu berkata, "An fulan." Dia menghafal ucapannya. Berarti kata para ulama, kalau Anda sudah tidak paham dari saya ini, tanyalah kepada yang lainnya yang belajar dari saya itu, karena boleh jadi kepahamanmu didapatkan dari orang yang paham dari apa yang didapatkan dari syekhnya. Fahim tam ikhwafillah? Nah, wallahu a'lam bishawab. Adab yang berikutnya ikhwafillah rahimah ayyaqra'al kutubal musannafa fi dzalik, yakni adabu talabil ilm. Afwan, kita lewati samratul ilmi wal amalu bi wa tablighu. Etika yang berikutnya, setelah belajar mesti diamalkan. Setelah mempelajari ilmu diamalkan. Penyakitnya penuntut ilmu malas mengamalkan. Belajar tentang salat tatawu, lalu dia belajar tentang bagaimana salat duha, tata caranya sesuai sunnah. Dia sudah ketahui, cuma dijadikan ilmu saja. Lalu dia enggak mengamalkan, amalkan ya akhi. Sudah belajar salat duha, kerjakan salat duha. Enggak mampu 8 rakaat, 2 rakaat. Enggak mampu tiap hari mengerjakan, seminggu sekali paling tidak. Tapi diamalkan, bukan sekedar dia dapatkan ilmunya. Qala Imam Hasan Al-Basri, samratul ilmi hiyal amal. Man amila ilmahu yusabbitullahu ta'ala fi qalbi. Beliau mengatakan buah ilmu adalah amal. Barang siapa mengamalkan ilmunya, Allah kokohkan ilmu di dalam dadanya, di hatinya. Ya, diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian qat'u jami'il alaik wal awaik allati tasuddu an fahmil ilmi fil halaqah. Ketika di majelis ilmu, putuskan segala perkara yang bisa mengganggu konsentrasi Anda dalam mempelajari ilmu. Misalnya sibuk dengan handphone, tinggalkan. Jangan pula menjadi sebab orang lain terganggu. Antum kalau punya handphone suaranya berdering, coba apa namanya tuh? Iya, dihilangkan suaranya. Dan ketika bermajelis, suaranya dihilangkan. Tapi kemudian jangan antum ambil lalu antum lihat. Jangan. Tinggalkan dulu, biarkan berbunyi kecuali ibu Anda yang nelpon. Kalau cuma sekedar teman masih bisa ditelepon habis majelis ilmu. Sahih alhamdulillah. Kalau cuma sekedar bisnis nanti bisa disambung ba'da majelis ilmu. Wahim? Karena ilmu kadang-kadang tidak didapatkan kecuali pada saat itu. Karena itu tinggal atau putuskan semua hal yang memutuskan Anda dari konsentrasi dalam mempelajari ilmu. Saya tambahkan, Syekh Sudais mengatakan termasuk fitnah akhir zaman yang dijumpai adalah handphone. Dan itu fitnah sampai Masjidil Haram pun tidak selamat darinya. Ayo ikhwan, antum yang sudah pernah umrah atau haji di Masjidil Haram, antum lihat. Enggak selamat Masjidil Haram dari fitnah handphone ini. Si khatib sedang berkhutbah, innal hamdalillah, dia asik main handphone. Fitnah ya khafillah. Belum lagi suara deringnya. Antum lagi membaca atau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan oleh ustaznya, haddatsana fulan ibn fulan sampai kepada kalimat sayakunu fi akhiriz zamani may yuhallilu alladhi harramallahu taala. Akan datang suatu masa umatku akan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah taala. Yuhallilul hirra wal harira wal ma'azif. Allah mengharamkan, mereka akan menghalalkan sutra, khamr, zina dan ma'azif. Habis baca hadis handphonenya bunyi, suaranya ma'azif. Itu kan enggak barakah ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sebagian para ulama mengatakan, bila engkau mengajar ilmu kemudian di majelismu berbunyi apa? Suara handphone murid-muridmu, pergi dan tinggalkan karena tidak ada keberkahan di dalamnya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi ada seorang ulama ketika duduk di majelis, muridnya kemudian handphonenya bunyi, sambil dia nerima, gurunya langsung subhanakallahumma bihamdik, ditinggal pergi. Ala kuliah ini berkaitan dengan masalah apa? Adab.
Al-hirsu ala taqyidid darabiti wal qawaidil kulliyati wa sihatil ahadisi min dha'fiya wa kitabati furu'il masail. Semangat dalam memisah-misahkan apa yang disampaikan oleh gurunya, yang cabang, yang pokok, dan pelajari kaidah yang disampaikan, karena qawaid atau kaidah memudahkan kepada pemahaman. Qawaid atau kaidah itu memudahkan dalam pemahaman. Misalnya pelajaran tentang bab makanan, ada kaidah. Apa kaidahnya itu? Al aslu fil adati ibahah. Tiap segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia hukumnya halal pada asalnya. Ini kaidah. Diingat-ingat kaidahnya ini sebelum nanti datang kepada cabang-cabangnya. Ketika Anda dihadapkan misalnya apa hukum makan kepiting, Anda udah tahu kaidahnya. Kaidahnya apa? Segala sesuatu hukumnya, segala sesuatu berupa dunia hukumnya apa, ikhwan? Oh, kalau begitu hukum asal kepiting halal. Ketemu nggak dalil yang mengharamkan? Oh, nggak ada. Kesimpulan kepiting hukumnya apa? Halal. Kan begitu. Kaidahnya dijaga, diingat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian al-hadaru min mukhatabatil muallimi bi sighati takabbur. Hindari sikap takabur di hadapan gurunya. Atau dengan kata lain, jangan menjadi orang yang seolah-olah paling dekat dengan siapa? Guru. Nggak boleh. Sebagian orang kan, Masya Allah saya dekat sama Ustadz Fulan. Sendalnya saya yang bawakan, bukunya yang saya pegang. Antum hafal ilmunya nggak? Enggak. Ini percuma. Apa manfaat? Cuman dekat sama Ustadz itu nggak manfaat. Nggak akan menolong dia dari siksa api neraka. Paham tuh ikhwan? Sebagian orang sampai berkata, Ustadz, kalau antum masuk surga, nanti kalau lihat anak di neraka, tolong saya. Ya kan bila, kan ada seperti itu toh. Kami pernah tanyakan ini kepada salah seorang muridnya Syekh Albani, beliau mengatakan itu khurafat, nggak datang dari hadis yang kuat dalam masalah ini. Tapi sudah tersebar di masyarakat toh. Ya khati azaniyallah wa iyyakum. Tak lagi siapa yang menjamin ustadznya masuk ke dalam apa? Surga. Yang mampu kita katakan semoga kita termasuk ahli surga, Allahumma amin. Yang terakhir, laisa minal adabi wad'ul kitab 'alal ardi. Bukan termasuk adab meletakkan buku di bawah. Begini, ini dihindari. Paham ya, kawan? Bukan termasuk adab kalau misalnya antum belajar bukunya letakkan di bawah. Tidak demikian. Maka kitab itu diapakan? Nah, dipegang. Paham? Beliau mengatakan di sini bukan termasuk adab adalah tadi nggak apa-apa karena memang belum tahu. Paham ya, kawan? Jangan salah paham ya. Saya hanya membaca tulisan para ulama. Beliau mengatakan di sini bukan termasuk adab, kata beliau, laisa minal adab wad'ul kitab 'alal ardi, meletakkan kitab yang dia pelajari di mana? Dan saya ketika di Masjid Nabawi melihat ada seorang penuntut ilmu, seorang mahasiswa, Masya Allah. Betapa semangatnya beliau menjaga ilmu. Sampai ketika mau sholat, beliau nggak dapat shop karena cari tempat supaya bisa meletakkan bukunya di atas. Kalau kita kan tidak. Mau majelis ilmu bukunya letakkan di bawah. Kan sholat Ustaz. Iya, tapi hendaklah buku itu diletakkan di bagian apa? Kan ini bagian dari ikram kepada ilmu. Memuliakan, dan itu ada asal dari kalangan para sahabat. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu mencatat hadisnya Nabi, maka beliau akan letakkan di kantung di bagian depan, bukan di samping. Kan kadang catatan bentuknya kertas, paling enak diletakkan di mana, kawan? Samping. Tapi tidak, beliau letakkan di depan. Ketika beliau membawa buku catatannya, beliau pegang di dadanya atau di perutnya, nggak pernah diletakkan di mana? Beliau nggak pernah kalau bawa buku atau catatan diletakkan sambil jalan di samping, nggak, diangkat. Dan itu adab dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Saya tambahkan satu lagi. Ini penting. 3 hal yang mesti dihindari. Yang pertama, kasratut ta'am wan niyam, memperbanyak makanan dan tidur. Ini hindari, menuntut ilmu itu hindari banyak makan dan banyak tidur. Kata Imam Syafi'i, man arada daqiyah falyaj'al fi batnihi ja'iah. Barang siapa yang dia ingin mendapatkan kecerdasan, hendaklah dia membiasakan perutnya dalam kondisi apa? Tidak terlalu kenyang. Jadi enggak terlalu kenyang, makanya yang sederhana. Tapi sayang, thalabul ilm kan punya kebiasaan, habis belajar ilmu, kan menuntut ilmu yang diisi dadanya. Pulang majelis ilmu yang diisi. Ya, kalau wajar enggak apa-apa, ikhwan. Tapi kalau penuntut ilmu itu tukang kuliner, semua tempat makan dia hafal.
seperti menghafal hadis haddatsana an fulan ibnu fulan. Ikhwati azanillahu wa iyyakum, jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Tayyib. Yang kedua, ikhwati azanillahu wa iyyakum, dalam memperhatikan jenis makanan yang dia makan. Memperhatikan jenis makanan yang dia makan. Ya, ini makanan-makanan yang menambah kecerdasan seperti hil. Tahu hil, Lihan? Hil itu biji-bijian. Biasanya orang Arab mencampurnya. Di sini mungkin ada Pak Ali ya. Pak Ali tahu itu. Hil itu biji-bijian dicampur untuk kopi orang Arab. Baunya sedikit menyengat kayak kapulaga. Tapi hil bukan kapulaga. Hil. Itu baik. Maka thalabul ilm harus rajin makan itu. Cari hil, makan agak sepet-sepet pahit. Ibnu Qayyim menyebutkan itu mencerdaskan apa? Akal biiznillah. Jadi memilih makanan. Makanan yang bermanfaat yang dia pilih, terutama yang dalam hal ini makanan yang halal. Bukan hanya halal, tapi ya ikhwan, thayyib. Seorang penuntut ilmu tidak ada dalam majelis saya beberapa bulan, saya tanya kenapa dia tidak ada, dia mengatakan sakit. Lalu saya tanya sebab sakitnya apa? Saya tahu dari Allah, tapi kita ingin tanya apa sebabnya. Dia mengatakan dia makan makanan yang sama dokter nggak boleh dimakan olehnya. Lagi pingin makan ini Ustaz. Dia mengatakan saya lagi pingin makan apa yang dari Jepang itu, yang mentah-mentah itu. Dokter melarang saya, tapi saya pingin, saya makan. Sampai sekarang saya belum sembuh dari penyakitnya, kata dia. Berarti apa ikhwan? Thalabul ilm harus memilih makanan. Termasuk memilih makan itu misalnya memilih makanan yang menghemat waktu. Di Yaman itu ada roti yang keras, Masya Allah. Itu nggak bisa dimakan. Kecuali dicelup dengan apa? Air. Karena agak lama. Untuk motongnya aja udah berapa menit. Paham ya kawan? Antum kalau makan pilih makanan yang mudah dicerna. Ya kalau misalnya antum makan 5 menit selesai lah. Kalau antum makanan itu sampai setengah jam, tinggalkan aja. Buang waktu. Kami bersama dengan seorang syekh dalam sebuah mat'am, tempat makan. Lalu kita pesan makanan. Saya menghitung waktunya. 10 menit belum keluar, kita tinggal. Ditinggal. Saya tanya kenapa demikian? Kita perlu makan. Kata dia, makan itu cuma 5 menit cukup. Datang, telan, selesai. Sudah, kata dia. Maksudnya begini, kawan, waktu itu penting. Kan kadang kita nggak begitu. Mesen makannya 1 jam, makannya 1 jam, ngobrolnya 3 jam, nggak dapat apa-apa. Alaysa kadzalik? Oh, ini dengan biasa. Kemudian yang ketiga ya ikhwati, hindari penuntut ilmu itu takhayul. Apa namanya? Tamanni. Hindari sifat tamanni. Tamanni itu berangan-angan kosong. Kalau saja jangan seperti itu. Ibu jangan mengatakan kalau saja, jangan. Nabi kita mengatakan la taqulu billau, jangan berkata dengan kalimat kalau saja. Innamal lau, karena kalimat lau itu membuka pintunya syaitan. Jadi jangan mengatakan kalau saja. Untuk itu mengatakan sekarang yang ada. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini sudah masuk waktu Isya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Yang akan datang insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan bab apa? Sirah Nabawiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.